Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya bawakan ini karena gereja-gereja Pentakosta karismatik hari ini adalah hari Pentakosta. Puji Tuhan, saya nggak tahu di sini ada di GBI ada budaya doa 10 malam, saya nggak tahu. Kalau di gereja kami ada doa 10 malam dan hari ini puncaknya hari Pentakosta. Puji Tuhan. Baik, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ini adalah peristiwa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih di Yerusalem. Ya, bahwa apa yang dinantikan para rasul itu telah tergenapi. Bagi kita hari-hari ini, bagi gereja-gereja beraliran Pentakosta karismatik, pencurahan Roh Kudus itu sebagai peringatan. Karena dia terjadinya sekali dan tidak berulang. Tapi dampaknya terus-menerus. Jadi artinya Roh Kudus yang sudah turun itu, kuasanya terus mengalir bagi kita sampai Tuhan Yesus datang. Oke, sebagai wawasan Alkitab kita ya, saya biasanya kalau khotbah biasa jarang bikin ini sih, cuman Pak Gembala tanya PPT, biasanya saya PPT kalau di IP ya. Puji Tuhan. Oke. Baik. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa ada perbedaan antara peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem dengan Pentakosta yang biasanya dirayakan oleh umat Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Pentakosta Perjanjian Lama yang dirayakan oleh umat Yahudi itu adalah ucapan syukur ya. Jadi perayaan ucapan syukur atas hasil panen gandum. Pentakosta bagi orang Yahudi itu kemudian dikaitkan dengan peringatan turunnya 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu ternyata adalah ucapan syukur setelah Paskah. Ya. 50 hari setelah Paskah ada panen gandum, mereka merayakan. Setelah masa penderitaan, mereka dibebaskan, kemudian mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu peristiwa Paskah Perjanjian Lama, ya, peringatan keluarnya mereka dari Mesir, kemudian mereka diberkati Tuhan. Oke. Sementara di Perjanjian Baru itu Pentakosta yang dirayakan oleh gereja-gereja pada hari ini berbeda dengan yang dirayakan oleh umat Perjanjian Lama atau umat Yahudi. Ya. Pentakosta yang dirayakan itu 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan 10 hari setelah dia naik ke sorga, maka pada hari ke-50 itulah Pentakosta Perjanjian Baru. Nah, Pentakosta Perjanjian Baru ini merupakan peringatan turunnya Roh Kudus. Pentakosta Perjanjian Baru itu adalah peringatan atas lahirnya gereja Tuhan, kita. Ya, GBI Evanuel, saya nggak tahu tanggal berapa, tahun berapa, tapi gereja secara universal itu lahir pada hari Pentakosta di Yerusalem. Oke. Nah, hari Pentakosta juga merupakan hari penggenapan janji Bapa, di mana para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjalankan amanat agung. Kemudian, ada perbedaan lagi mengenai fokus dari Pentakosta. Ya, kita maju lagi. Bahwa fokus Pentakosta Perjanjian Lama adalah pelaksanaan hukum Taurat. Ya. Pelaksanaan hukum Taurat yang tertulis pada 2 loh batu oleh Musa. Jadi Musa waktu naik ke Gunung Sinai, Tuhan ucapkan firman yang dicatat di 2 loh batu. Sekali lagi, Pentakosta Perjanjian Lama untuk merayakan panen gandum. Sementara Pentakosta Perjanjian Baru, fokusnya adalah pelaksanaan hukum Allah. Kalau tadi hukum Taurat,
dari Allah juga, tapi lebih spesifik hukum Allah yang dimeteraikan dalam hati manusia oleh Roh Kudus. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, hukum Allah yang diterapkan itu yang Yesus sampaikan. Kalau tadi 10 hukum, ya, hukum Musa, kemudian dari 10 hukum itu turun 613 hukum lagi yang disebut misfot. Ya, itu sangat banyak. Pusing, susah diterapkan. Tapi dalam Perjanjian Baru, hukum Allah itu sebetulnya cuma satu. Hukum kasih, yang arahnya dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu doang. Oke? Dan hukum itu bukan di benda mati, bukan di dua loh batu, tapi firman bilang dalam loh hati manusia. Dan Pentakosta Perjanjian Baru itu, kalau Perjanjian Lama untuk panen gandum, sementara Pentakosta Perjanjian Baru adalah peringatan atau pelaksanaan dari panen jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Pentakosta di sini saya bagi dalam 3 bagian. Kita maju ya. Ada pre-Pentekost atau sebelum Pentakosta, baru Pentecost Day atau hari Pentakosta, dan post-Pentecost atau setelah Pentakosta. Nah, sebelum hari Pentakosta itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, murid-murid dikatakan di sana akan menerima Roh Kudus sebagai penggenapan atau sesuai dengan janji Bapa yang disampaikan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Oke. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Jadi apa yang dijanjikan tergenapi. Oke. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan kepada murid-murid itu bahasa-bahasa lain sebagai tanda kepenuhan Roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang kita baca tadi, ayat pokok kita. Jadi perhatikan ya. Bahasa yang dimaksud itu bahasa lidah atau bahasa roh, di situ baru sebagai tanda. Oke, nanti saya akan lanjutkan. Sesudah hari Pentakosta, murid-murid yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu kemudian mulai menjalankan amanat agungnya Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 47 itu terjadi. Nah, oke, itu bagiannya. Sesuai dengan tema yang saya berikan, bahwa pada hari Pentakosta itu sesungguhnya Allah memberikan otoritas dan kuasa. Sesuai dengan tema yang saya berikan, otoritas dan kuasa. Nah, otoritas dan kuasa itu dapat kita lihat di pasal 1 ayat 4-8 yang saya katakan tadi sebelum hari Pentakosta. Singkatnya, Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan menerima janji Bapa, yaitu datangnya Roh Kudus. Untuk apa? Bahwa kamu akan dibaptis, bukan hanya oleh baptisan air, tapi oleh baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya gereja-gereja Pentakosta karismatik mengenal tentang baptisan air, baptisan selam, dan baptisan Roh Kudus. 2 kali baptisan yang terjadi. Yang satu secara ritual dengan ada materinya, ada air, tapi yang satunya secara spiritual oleh Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 mengatakan Yesus yang datang, Mesias yang datang adalah Dia yang bukan hanya membaptis kamu dengan Roh Kudus, tapi juga membaptis dengan api. Artinya bahwa baptisan Roh Kudus bukan hanya akan memberikan kita karunia-karunia roh, tapi juga akan memurnikan kita. Sebabnya jangan puas kalau kita cuma udah punya karunia roh, apalagi bahasa roh yang paling dicari-cari gitu. Gak usah dicari, pasti dikaruniakan. Kalau memang kita dikaruniakan, kalau enggak, gak usah. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita menerima Roh Kudus, pertama-tama orang yang percaya Yesus dimateraikan dulu. Artinya itu menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau sudah jadi milik kepunyaan Allah, dimateraikan, maka itu berarti sahih. Gak ada yang bisa ganggu-gugat secara hukum. Karena Allah adalah hukum tertinggi yang ada di alam semesta maupun di luar alam semesta. Di alam jasmani maupun alam roh, Allah itu yang tertinggi. Maka setiap kita, makanya firman bilang, siapakah lawan kita?
Itu kepastian dimateraikan oleh Roh Kudus, milik kepunyaan. Tapi bukan hanya dimateraikan, tapi kita juga dipenuhi dalam arti kita diberikan karunia dan akan dipimpin untuk seterusnya. Ya, itu sebabnya kenapa ada pemurnian. Karena hidup kita bukan hanya pada saat terima Roh Kudus, punya karunia Roh Kudus, lalu kita kemudian baik-baik saja. Enggak, hidup kita akan masuk di fase-fase yang sangat sulit. Pujian-pujian tadi adalah perkataan-perkataan iman ketika saudara dan saya sedang melewati lembah kekelaman. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan hidup kita akan nyaman ketika ikut Kristus. Karena setiap murid Kristus yang dimateraikan oleh Roh Kudus, kepadanya pasti dianugerahkan apa? Penderitaan bagi dia. Karena kita miliknya, maka penderitaan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Kristus. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, karena dialah yang akan menolong, membantu kita, agar kita dapat berjalan dalam kehendak Allah dan dimurnikan. Di Facebook saya melihat satu cerita dalam persekutuan doa ibu-ibu. Mereka sulit memahami maksud dari Maleakhi 3:3, bahwa Tuhan seperti seorang tukang perak, ya, yang memurnikan perak, pengrajin perak yang memurnikan perak. Mereka bingung. Lalu kemudian seorang ibu memberanikan diri untuk cari tahu langsung ke tukang peraknya, pengrajinnya. Dia datang langsung, lalu dia lihat, oh, ternyata si tukang perak itu punya tungku yang dipanaskan sangat panas. Lalu kemudian dia duduk dan dia memasukkan perak mentah untuk dibakar. Di situ si tukang perak tidak hanya memasukkan, tapi dia duduk di depannya dan memperhatikan terus-menerus. Kenapa nggak ditinggalin aja? Oh, saya harus perhatikan. Waktunya harus tepat. Karena kalau peraknya kecepatan, nggak jadi. Kelamaan, hancur. Harus tepat. Ketika si tukang perak ambil, dia bilang, ini sudah jadi. Ini perak yang murni. Dari mana Bapak tahu peraknya sudah murni? Gampang, Bu, kata si tukang perak. Gampang. Ketika saya bisa melihat wajah saya, itu artinya peraknya sudah murni. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita melalui pemurnian. Kenapa? Karena supaya kita ditemukan serupa dan segambar kembali dengan Kristus. Orang akhirnya akan melihat gambaran Kristus dalam jemaatnya. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 10 itu kita akan terus-menerus diubahkan sampai menjadi seperti Sang Halik. Siapa Sang Halik? Yesus Kristus. Orang bisa lihat Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan itu karya Roh Kudus yang agung dan luar biasa. Menariknya, ketika para murid bertanya, ketika Yesus bilang kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, murid-murid bertanya, kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Ternyata mereka masih gagal fokus. Fokus pikiran mereka masih seperti orang-orang perjanjian lama pada umumnya. Nah, tadi Pentakosta perjanjian lama, ya. Orang fokusnya ke Taurat. Orang fokusnya pada hukum Musa. Tapi Yesus sedang memberikan pengajaran bahwa yang dimaksud tentang kedatangan kerajaan Allah bukan untuk memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Bukan kerajaan geografis, bukan. Tapi Mesias itu datang, Yesus itu datang untuk menyampaikan kerajaan Allah sudah datang. Jika pikiran para murid hanya berfokus pada dirinya tentang Israel doang, Yesus sedang berbicara, Roh Kudus yang datang, kerajaan Allah yang telah datang akan memulihkan seluruh bumi. Memulihkan semua bangsa, bukan hanya Israel. Sebabnya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya setiap
orang Kristen itu punya kesadaran bahwa hidupku bukan yang aku lagi, melainkan Kristus. Artinya bahwa apa yang dianugerahkan kepada saya bukan hanya untuk saya, tapi untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Sama seperti Abraham, dijanjikan berkat untuk menjadi berkat. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika dia mengalami masa-masa yang sukar, dia selalu menginginkan hanya bagi dia. Ketika dia menginginkan sesuatu, segalanya buat dia. Tapi yang Tuhan Yesus sedang ajarkan tentang kerajaan Allah, bahwa berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Itu berarti murid-murid, pengikut Kristus tidak akan selalu hidup dalam zona nyaman. Mereka akan kehilangan segalanya. Mereka akan miskin dalam artian bahwa mereka akan kehilangan segala sesuatu yang mereka pikir itu jadi andalan kekuatan. Roh Kudus mengubah mindset pengikut Kristus. Bahwa hidupmu bukan tentang kamu. Kamu harus semakin kecil, kata Yohanes. Aku harus semakin kecil, supaya Kristus semakin besar. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita merasa bahwa apa yang kita perlukan itu ternyata bukan soal untuk memenuhi kebutuhan saya saja, tapi bagaimana hidup saya ini bisa berguna, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Itu nggak gampang. Bagaimana ketika saudara sedang susah, sedang sukar, orang minta tolong. Pak, saya juga perlu pertolongan, Pak. Kenapa datang ke saya? Gitu. Saya juga sedang susah, Anda datang ke saya. Kemarin saya lihat di satu, ini ya, seorang influencer yang biasa bagi-bagi berkat, tapi dia nguji orang dulu. Dia belagak susah. Lalu seorang ibu dengan bapak yang kayaknya lagi sakit datang, udah tua, mau masuk toko dia. Tolong saya nggak bisa berbuat sesuatu. Lalu dia angkat. Perlu apa? Saya kok nggak pakai sepatu? Iya, ini saya nggak punya. Saya cari, oh ya saya punya sendal. Dia ambil sendal. Lalu saya mau naik bus. Dia kan, oh saya udah naik aja, naik bus. Singkat cerita, akhirnya si influencer ini membuka kedoknya bahwa dia sebetulnya nggak sakit. Dan ibu ini kaget. Lalu kemudian dia bilang, kenapa ibu mau bantu saya? Ya karena Tuhan mengajarkan demikian. Oh begitu, orang Kristen rupanya. Lalu dia bilang, Pak, sesungguhnya itu uang saya terakhir. Saya mau masuk ke toko ini buat beli sesuatu, itu uang saya terakhir. Tapi nggak apa-apa karena Anda lebih butuh. Loh kok ibu bisa? Karena Tuhanku hidup, dia bilang. Ini di Amerika ya, di Kanada. Dia bilang, karena Tuhanku hidup. Tuhanku hidup. Lalu si influencer keluarin $1.000. Dan ibu teriak-teriak, oh Tuhanku hidup. Benar engkau yang menyediakan tepat waktunya. Dia sendiri cuma punya uang satu-satunya. Tapi ketika ada orang yang butuh, dia kasih. Bukan mengharap, tapi Tuhan mengadakan. Lalu dia katakan, suami saya sedang sakit. Oh sakit apa? Sakit kanker, kata dokter harus dibawa ke Meksiko. Tapi nggak mungkin ke sana. Ya sudah, kami cuma berdoa saja. Singkat cerita, dia bilang, Bu, tenang, saya punya banyak followers. Nanti kita coba cari jalan. Lalu ketemu lagi, ibu itu pingsan. Kenapa? Pertama, dia kasih tunjuk. Nih, ibu bisa pergi ke Meksiko untuk mengobati suami. Wah, ibu itu puji Tuhan, dia berglori bagi Tuhan. Lalu teman-teman gerejanya datang nyanyi-nyanyi, dia tambah terharu. Dan akhirnya si influencer ini mengeluarkan tas dan dia berkata, ini dari seluruh pengikut, seluruh follower saya memberikan donasi buat ibu $1 juta, pingsan ibu. Dia bilang, Tuhan hidup, Tuhan hidup. Well, itu sesuatu yang sederhana. Tetapi itulah ciri orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan menariknya, kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1, ayat 7, ayat 8, itu ada dua kata kuasa.
Ada dua kata kuasa. Jadi saya sudah sambung-sambung saja ya supaya ini mempersingkat waktu. Ada dua kata kuasa. Di ayat 7 kata kuasa, ayat 8 ada kata kuasa. Tapi sesungguhnya itu dua kata yang berbeda dalam bahasa Yunaninya. Teks Indonesia sama, itu sebabnya perlu digali. Kata yang pertama itu exousia. Exousia itu artinya otoritas, hak, wewenang, kuasa untuk memerintah. Di ayat 8 kata kuasa itu adalah dunamis yang artinya kekuatan, kemampuan, tenaga, kuasa yang dinamis. Apa yang diberikan kepada para murid di hari Pentakosta itu telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Namun dengan catatan di situ harus kita ingat bahwa ini bicara kuasa, otoritas dan kuasa miliknya Allah. Ya. Jadi yang diberikan kepada murid, diberikan kepada kita, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, itu rohnya Allah. Karunia-karunia yang diberikan kepada kita, itu miliknya Allah. Bukan milik kita. Oke? Nah, itu dulu yang kita sadar. Kemudian, otoritas dan kuasa itu diberikan kepada para murid. Ya, kita bisa lihat ya di itunya. Slide-nya. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca tadi, ayat pokok. Bahwa otoritas dan kuasa milik Allah itu dikaruniakan kepada para murid. Kuasa yang diberikan itu ditandai pertama-tama dengan perkataan para murid. Ya. Para murid dikatakan di sana berkata-kata kepada orang-orang dari berbagai-bagai bangsa. Nah, ini menarik. Ini yang seringkali kurang dipahami oleh banyak orang Kristen, khususnya yang beraliran Pentakosta karismatik ini. Ya. Bahwa kalau pencurahan Roh Kudus, bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, itu berkata-kata dalam bahasa roh yang entah kita mengerti entah enggak, pokoknya yang penting saya punya bahasa roh. Perhatikan bahwa di sini ada dua jenis bahasa yang disebutkan. Yang disampaikan oleh para murid yang didengar oleh para pendengar dari berbagai bangsa, yaitu yang pertama itu adalah glossais. Ya. Itu di ayat 4 dan ayat 11. Dua kali. Lalu kata dialekto di ayat 6 dan ayat 8. Dua kali juga. Maksudnya apa? Glossais itu bahasa yang secara umum dipakai oleh suatu bangsa. Misalkan kita, bahasa umumnya adalah bahasa Indonesia. Oke, karena kita orang Indonesia, maka bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Sementara dialekto adalah bahasa yang khusus dipakai oleh suatu daerah. Kita orang Indonesia, kita berbahasa Indonesia secara nasional, tapi karena kita berasal dari berbagai daerah, maka kita juga pasti punya dialek yang berbeda. Oke, orang Batak, Toba aja dengan orang Batakaro, itu beda bahasanya kan? Orang Jawa Tengah, Jawa Barat, bahasanya beda. Itu maksudnya. Tapi anehnya, di sana justru mereka memahami. Itu berarti yang diucapkan oleh para murid, bahasa roh yang dapat dipahami. Berarti pada gereja mula-mula pada saat pertama kali Roh Kudus curahkan, ada dua sekaligus yang ada di sana, yang kemudian hari Paulus membaginya menjadi dua. Yang satu bahasa roh, yang satu menafsir bahasa roh. Ini bersekaligus dikasih. Tapi intinya apa? Di ayat 11. Bahwa yang mereka dengar, apa yang dikatakan oleh para murid, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukankah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus yang akan diterima oleh para murid itu harus menjadi saksi Kristus. Berarti setiap orang, setiap jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya sekedar bisa berbahasa roh, tapi harus bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena ketika diberikan karunia berbahasa roh, Paulus menulis dalam surat 1 Korintus pasal 14, itu pada akhirnya bahasa roh hanya akan berguna
dari kita kepada Allah saja. Hanya percakapan antara saya dengan Tuhan Allahnya. Karena bahasanya nggak dipahami. Tapi dengan adanya karunia nubuat, itu dikatakan akan lebih berguna bagi jemaat. Oke? Nah, dengan demikian, bahwa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui para rasul adalah tentang Tuhan Yesus. Tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh. Makanya, perhatikan ya, di pasal 2 itu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus berkhotbah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu dorea. Maksud dorea itu apa? Itu karunia yang diberikan tidak permanen, seperti bahasa roh pada saat orang dipenuhkan Roh Kudus. Tapi kemudian dalam 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus 14, bahasa roh itu dikatakan sebagai karunia khusus. Dengan demikian, makanya gereja Pentakosta Karismatik percaya setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya, ini gereja kita ya, aliran kita ya, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi itu bentuknya dorea, belum karisma. Itu sebabnya kalau Anda yang pernah berbahasa roh, tiba-tiba Anda nggak bisa bahasa roh lagi, jangan sedih, jangan kecewa, dan yang berbahasa roh jangan hakimi. Karena jangan-jangan waktu dia berbahasa roh di awal, itu hanya dorea. Belum karisma. Namanya juga karunia kan? Berarti kan suka-suka Roh Kudus mau ngasih. Kata Paulus, bagus orang bisa berbahasa roh. Tapi yang lebih bagus adalah jika ada variasi yang lain. Ada yang bisa menafsir, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan, dan sebagainya. Itu berarti saudara yang tidak berbahasa roh terus-menerus dalam arti punya karunia, nggak usah kecil hati. Karena mungkin Tuhan berikan karunia Roh Kudus yang lain. Kan dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia roh. Dalam Roma pasal 12 ada banyak juga di situ. Oke? Jadi kalau enggak, wah kok dulu saya bisa bahasa roh, kok sekarang saya nggak bisa ngomong. Lalu saudara mulai paksa-paksa diri. Ya udah ikut-ikutan aja lah daripada enggak. Jangan, ya. Nggak usah paksa. Kita harus jujur aja gitu, ya. Jadi orang yang punya bahasa roh, dia belum tentu punya karunia yang lain. Orang yang punya karunia yang lain tidak nggak apa-apa. Itu justru kata firman Allah akan saling mengisi satu dengan yang lain, akan saling membantu, akan saling menopang. Makanya dalam 1 Korintus pasal 12 itu kan dikatakan, nggak semua dong punya jarinya doang, nggak semua dong hanya kakinya doang, nggak semua dong hanya tangannya doang. Kan ada bentuk-bentuk yang lain dalam satu tubuh. Jempol aja beda dengan telunjuk, walaupun sama-sama disebut jari. Kan gitu kan? Jadi setiap kita pasti punya karunia Roh Kudus itu. Makanya harus dimunculkan. Karena itu miliknya Allah, diberikan otoritas dan kuasa kepada saudara, bukan hanya kepada para rasul. Karena itu kita masuk bahwa apa yang diberikan oleh Roh Kudus melalui para rasul, itu akhirnya harus terimpartasi kepada jemaat. Untuk membangun jemaat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, ya, kalau kita lihat di dalam mulai ayat 42 sampai 47, itu adalah masa setelah Pentakosta, masa setelah pencurahan Roh Kudus, masa setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat ya, sekali lagi, bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Tanda. Tapi bisa juga memang dia menerima akhirnya karunia itu. Haleluya. Ya, dorea. Jadi, contoh juga, misalkan saya ulangi ya, bahwa dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44, di sana ada orang non-Yahudi bisa berbahasa roh yang namanya Cornelius Ginting. Bukan, Cornelius perwira Italia. Ini orang Karo, itu orang Italia. Dia dengar Petrus ngomong, menjelaskan firman Tuhan. Kalau tadi di Kisah Rasul 2, Petrus berkhotbah, orang-orang bertobat, ribuan orang bertobat, ini hanya satu, Cornelius.
Dan sebagaimana 3.000 orang penuh Roh Kudus, 1 orang Cornelius pun dipenuhi Roh Kudus. Tapi itu bentuknya sama, Dorea. Entahkah Cornelius akhirnya memiliki karisma, punya karunia berbahasa roh, atau karunia yang lain, tidak dijelaskan sepenuhnya. Oke, jadi itu dulu ya, ini menjadi gambaran kita. Bahwa apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita adalah demi kepentingan bersama, demi kepentingan jemaat. Allah yang punya otoritas dan kuasa, ya beda ya, otoritas dan kuasa. Otoritas haknya, wewenangnya. Oke, sementara kuasa itu kekuatan untuk digunakan atas otoritas, dari otoritas. Contoh sederhana begini. Polisi lalu lintas dengan polisi Sabara. Sama-sama polisi, tapi unitnya berbeda. Kalau di jalan raya, maka seragam Polantas itu dapat kita lihat, dialah polisi yang punya otoritas. Dari mana? Dari institusinya. Untuk apa? Menggunakan kuasanya, menghentikan mobil atau motor, menanyakan SIM, menanyakan STNK, dan bahkan punya kewenangan, punya kuasa untuk menilang. Sabara, polisi Sabara, sama-sama polisi. Tapi dia hanya boleh membantu Polantas untuk menertibkan lalu lintas. Tapi dia tidak punya kuasa untuk menahan, apalagi menilang. Jadi ketika Sabara yang ini dia tolong melanggar, nggak pakai helm apa, dia cuma boleh menegur, nggak bisa menilang karena dia nggak punya surat kuasanya, nggak punya surat tilang. Surat tilang hanya diberikan kepada Polantas. Saya paham ya? Kepada kita sekali lagi, makanya otoritas dan kuasa itu milik Allah. Karunia-karunia itu atas hak prerogatif Roh Kudusnya. Sekali lagi, jangan kecil hati kalau saudara tidak berbahasa roh. Jangan paksa-paksa, apalagi belagak-belagak supaya kelihatan keren lah. Enggak, itu enggak keren. Ya, menyembah saja. Puji Tuhan, tadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran, ada bahasa rohnya, dan saya pun berbahasa roh. Saya punya karunia itu. Dan itu saya minta. Di sekolah Alkitab saya jadi aneh sendiri, Tuhan. Kenapa saya nggak berbahasa roh? Saya belum penuh Roh Kudus. Tapi nggak bisa dipaksa. Sampai satu saat saya bilang, Tuhan, saya rindu, Tuhan, saya punya karunia ini. Lalu ketika terjadi pujian penyembahan, setelah sesi sekolah Alkitab itu, maka tiba-tiba saya sendiri, wah, ujung kepala sampai ujung kaki, dingin kayak es gitu. Lalu saya nggak buat-buat. Saya, kok aneh sendiri, saya heran, tapi itu nggak bisa dihentikan. Saya mulai berkata-kata dalam hati, loh, ini kan bahasa roh. Jadi bukan sesuatu yang dicari-cari, dibuat-buat, apalagi diajar-ajarin. Gak bisa. Ayo ikut saya. Sandalawas, ya, ulang-ulang. Karena dulu saya pernah di daerah Grogol itu, nggak tahu gerejanya masih ada apa enggak, saya ikut teman saya kan. Lalu, udah penuh Roh Kudus? Tahu. Saya belum sekolah Alkitab, nggak lama lagi mau sekolah Alkitab. Nggak tahu. Ya sudah, ikutin saya ya, angkat tangannya. Ikutin saya. Laba. Apa ini? Ngapain saya ikut? Ikutin saya. Laba. Ngapain gitu? Tapi akhirnya Tuhan memberikan itu ketika saya betul-betul merindukannya. Karena saya rindu untuk bercakap-cakap dengan Dia secara rahasia. Yang tidak orang lain tahu. Bahkan setan gundul pun tidak boleh tahu. Hanya saya dengan Allah yang saya sembah itu. Haleluya. Nah, di dalam masa setelah Pentakosta itu, ya, bahwa karunia Roh Kudus sangat berguna untuk memenangkan jiwa. Petrus melakukannya. Jemaat pun akhirnya melakukannya karena mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan ibadah. Mereka akhirnya bukan hanya punya karunia Roh Kudus, tapi mereka memiliki buah roh atau karakter Kristus. Itu sebabnya dampaknya adalah mereka disukai oleh semua orang dan jiwa-jiwa pun bertambah setiap harinya. Jadi perhatikan bahwa apa yang dikatakan
perkataan-perkataan dalam berbagai-bagai bahasa atau bahasa lidah atau bahasa roh itu harusnya ketika kita punya karunia-Nya kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kalaupun tidak, kita dapat berkata-kata yang dapat membangun orang lain, dapat menguatkan orang lain, dapat menolong orang lain. Karena dengan kata-kata yang disampaikan oleh para rasul itu, orang-orang baik Yahudi, baik non-Yahudi dari berbagai bangsa yang datang ke Yerusalem, mereka dapat mengerti, mereka dapat mendengar akan kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa. Karena sesungguhnya bahasa roh pada waktu itu adalah pemutarbalikan dari penghukuman Allah atas manusia di Menara Babel. Kejadian pasal 11. Ketika orang-orang melawan Tuhan, mereka ingin membangun menara yang mencapai langit, artinya mereka ingin mencari Tuhan yang lain. Maka Alkitab mengatakan Tuhan turun dan mengacau balaukan, dan itu dimulai dari bahasa. Jadi bahasa roh dalam Pentakosta itu, peristiwa Pentakosta, adalah untuk mempersatukan kembali orang-orang berdosa dari seluruh bumi untuk mendengarkan satu bahasa, yaitu bahasa kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus. Maka bagi kita diberikan juga otoritas dan kuasa. Tapi perhatikan, para murid waktu itu menerima otoritas dan kuasa dari otoritas yang lebih tinggi, yaitu para rasul. Dikatakan apa? Di dalam, kalau kita lihat ya, di pasal 2 itu, di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Otoritas dan kuasa diberikan Allah kepada para rasul, pada otoritas pemegang pelayanan tertinggi di gereja lokal. Oke, ini harus kita perhatikan. Para murid, mereka setia beribadah dan setia belajar firman Tuhan dari para rasul, sehingga mereka melihat banyak mujizat terjadi. Otoritas dari Allah kepada para rasul, para murid, para rasul meresponinya dengan ketaatan dan kesetiaan. Maka mereka melihat mujizat. Lalu itu ditularkan kepada para jemaat. Para jemaat yang mendengar perkataan dari para rasul. Mereka pun akhirnya menjadi orang-orang yang menerima otoritas dan kuasa untuk melakukan yang sama seperti para rasul. Kalau kita baca seterusnya kisah para rasul itu, mujizat-mujizat bukan hanya terjadi oleh para pendeta istilahnya, tapi juga para murid dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Haleluya. Jadi artinya setiap kita diberikan otoritas dan kuasa bukan hanya sebagai penonton, tapi kita harus menjadi saksi. Kita harus ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Dan itu di bawah otorisasi gembala, di bawah otorisasi para pemimpin gereja. Oke, ada kuasa. Saya bisa berkhotbah. Saya punya kuasa berkhotbah. Tapi untuk khotbah di Evanuel, saya harus menerima otorisasi Pak Gembala Iwan dulu. Kalau nggak disuruh, saya nggak boleh ke sini. Bukan nggak boleh main, nggak boleh khotbah di sini. Iya dong, otoritasnya. Hari ini Pak Cornel yang WL, namanya worship leader. Maka kepadanya ada otoritas dan kuasa. Dia suruh berdiri, berdiri. Angkat tangan. Melompat. Itu otoritas dan kuasa. Artinya apa yang diperkatakan, itu bisa terjadi, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita punya otoritas dan kuasa juga untuk memperkatakan. Ingat, bahwa langit dan bumi diciptakan, pada mulanya belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menguasai samudera raya. Tapi jangan lupa, di dalam kegelapan ada roh Allah yang melayang-layang.
Di situ roh Allah yang digambarkan di situ seperti induk unggas yang sedang mengerami telur. Artinya bahwa meskipun itu pada masa kegelapan, tapi roh Allah ada. Roh Kudus hadir dan sedang memproses. Ingat tadi ada pemurnian yang saya katakan. Sampai tiba waktunya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa sang firman yang adalah Allah, dia juga adalah pencipta segala sesuatu. Dan sang firman itu adalah terang. Maka ketika dia berkata terang itu jadi, maka kegelapan tidak lagi menguasainya. Berarti dalam hidup kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada masa-masa kelam, ada masa-masa sukar, ada masa-masa kegelapan. Tapi jangan takut, Roh Kudus sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Itu kata Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus dijanjikan bukan untuk meninggalkan kita. Sebab Yesus berkata, dia tidak sama dengan penghibur di dunia ini. Dia datang tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Tapi dia ada untuk menolong kita melewati masa-masa kegelapan kita. Baik waktu kita hidup masih berdosa, ataupun kita hidup di dalam kebenaran namun ada banyak pencobaan dalam dunia. Roh Kudus tetap ada bagi kita. Dia menolong kita. Dan bagaimanakah kita dapat keluar dari masalah itu? Gampang. Ada firman Allah. Selalu bergandengan antara roh dan firman. Ketika kita tahu di hari Pentakosta para rasul berkata-kata, maka 3.000 orang terlepas dari kegelapan hidup. Demikian dengan kita. Apapun masalah kita, kita tahu Roh Kudus memproses kita. Sebagaimana dikatakan roh Allah seperti induk unggas yang sedang mengerami telur. Telur tidak akan menetas menghasilkan unggas, ayam atau bebek, dan sebagainya. Kalau belum waktunya. Kurang, tidak mungkin lebih, pas waktunya, ayam pasti keluar. Bentuknya ayam. Sebelum waktunya, cuma akan jadi telur mata sapi, telur dadar, dan sebagainya. Betul? Jadi tiba waktunya, ada waktunya. Kita harus tunggu apa yang Tuhan janjikan. Sebagaimana para murid menantikan Roh Kudus, demikian kita juga hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Kita tahu Roh Kudus sedang memproses bagaikan kegelapan yang dinaungi. Dan saatnya tiba, perkataan Allah akan membebaskan kita. Sebab itu belajar setiap hari. Perkatakan firman Tuhan. Tadi Pak Kornel sudah ini kan? Katakan sebelah, kiri kanan, kiri kanan. Kita belajar. Belajar apa? Belajar bernubuat, tapi jangan dibuat-buat. Artinya menyampaikan firman Tuhan kepada diri kita. Menyampaikan firman Tuhan pada keluarga kita, pada komunitas kita. Kita percaya bahwa firman Allah yang menciptakan terang itu akan membebaskan diri saya, membebaskan keluarga saya, membebaskan komunitas di sekitar saya. Sebagai penutup, anak saya yang cewek udah kuliah semester 2. Yang cowok satu SMP. Yang cewek pialanya banyak karena dia sering juara. Yang cowok itu lahirnya sungsang. Lalu ketelan air ketuban. Lalu kemudian dia akhirnya ternyata dia speech delay. Dia jalannya pun agak terlambat, ngomongnya telat. Waduh, udah masuk SD, jam waduh. Waduh Tuhan, gimana dia? Namamu siapa? Faith. Yang ini siapa? Faith. Yang ini Faith. Semua orang dibilang Faith. Namanya Faith. Iman. Namanya iman. Kenapa? Karena itu ada story-nya. Waktu istri saya sudah gak lama melahirkan, manusia saya berpikir, Tuhan, waktu itu belum BPJS 2013, 2014 kan BPJS mulai aktif tuh. Waduh Tuhan, mesti operasi, biayanya jutaan, aduh. Waduh, gitu kan. Lalu kemudian pimpinan gereja saya berkata, Theo, bikin surat, mau melahirkan kan? Iya, bikin surat ke sinode ya, nanti dapat bantuan. Bawa ke ini, pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kita setiap minggu ada pertemuan para pendeta se-DKI dan sewilayah. Lalu kemudian di situ pimpinan wilayah tanda tangan, nanti cari ya,
diakonia, Bu Pendeta ini. Oke. Nggak ada om. Ya memang ternyata dia nggak datang. Udah kamu ke pastori aja di Cibubur. Aduh jauh banget, mana besoknya di Pasar Baru lagi. Jauh banget ke Cibubur. Tapi saya bilang ya udah apa boleh buatlah. Surat sudah saya buat, ditandatangani oleh pimpinan, dicap. Waktu saya mau keluar, loh hujan lebat ya, nggak jadi. Tunggu dulu deh. Begitu hujan berhenti, udah jam 3:30 sore. Waduh, kesorean nih Cibubur. Ah pulang aja deh, besok aja deh. Waktu saya sedang macet-macetan di daerah Tomang situ, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Apa yang kau ajarkan kepada jemaatmu hari-hari ini? Iman Tuhan. Di manakah iman? Saya nangis, saya buang. Nggak jadi Tuhan. Sana kau. Saya buang. Makanya anak saya dinamakan Faith, iman. Gara-gara Tuhan tanya, di mana iman? Dan di anak ternyata lahir. Kok modelnya begini? Tapi saya perkatakan dalam nama Yesus. Istri saya juga mengatakan demikian. Engkau anak yang hebat. Engkau anak dari Tuhan. Tidak mungkin salah. Bibirmu, lidahmu berkata-kata yang salah karena nggak jelas. Tapi lidahmu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkati kau. Tuhan berkati. Saudara-saudara, karena dia susah bicara begitu, naik kelas saja udah mujizat. Naik kelas udah, aduh, tiap kali pengujian Tuhan, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Tepuk tangan ya anak. Perkatakan iman. Tuhan naik kelas dia naik kelas. Sampai suatu ketika kemarin, terima rapor, siap terima rapor deg-degan gitu. Aduh, kan mesti ngomong sama guru kan. Pas lihat, saya, kenapa? Lihat ulang-ulang. Kenapa? Nilainya kok bisa 90? Aduh, KKM-nya kan 75. 75 aja mungkin udah atas pertolongan kemurahan guru juga tuh dinaikin. Ini bisa 90, 93, 85. Belum juara, tapi telah terjadi perubahan signifikan, bukan? Dari anak yang kelihatan yang gak mungkin, telah menjadi sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Istri saya sekarang sedang skripsi untuk teologinya. Waktu masuk sekolah teologi, sekolah tinggi teologi, dia bilang, aduh kayaknya berat. No, kamu bisa. Kenapa? Istri saya mengukur waktu sekolahnya, dia bilang, saya tamat SMA saja sudah mujizat. Apalagi mau kuliah. Aduh, pusing nih mau ini. Tapi udah masuk saja. Saya doakan Tuhan, berkati dia. Dia pasti bisa. Dia pasti berhasil. Awal-awal dia bilang, aduh tugasnya berat nih, kau bikinin. Enggak, kamu bikin sendiri. Aduh, enggak, bikin sendiri. Bikin skripsi, enggak. Itu ada pembimbing, dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya pinteran saya sebetulnya. Waktu di satu angkatan, tinggian saya nilainya. Cuman saya bilang itu dosen, harus hargai. Kamu tanya dia. Dan dari semester ke semester, saya kaget. Kenapa? IPK-nya lebih tinggi dari saya. Sampai kemarin terakhir, IPK kan tinggi. 3,89, 3,90. Keren banget loh. Ternyata dia pintar. Tapi selama ini tertutup oleh awan kebodohan yang diciptakan oleh iblis. Bahwa kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Saya bilang, mujizatnya di mana? Saya bilang, waktu anak ini yang kurang ini, yang speech delay ini, dia kesulitan belajar. Istri saya menolong. Anak saya bisa nilainya bagus, dia yang tolong. Saya bilang, nilai matematikamu berapa? Kadang 4, kadang 5. Tapi kenapa anak ini bisa dapat 9? Berarti kamu pintar pada dasarnya. Tidak ada orang bodoh. Tidak ada anak bodoh. Tidak ada orang yang minus. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Seperti kata lagu tadi. Sempurna berkat Tuhan itu. Jadi mari. Jangan cuma bahasa roh sekala bala-bala begitu kita. Itu boleh kita saksikan di hadapan Tuhan dalam doa kita. Tapi yuk kita perkatakan. Bahasa-bahasa. Itu bahasa roh juga. Kenapa? Karena setiap perkataan yang dari firman itu pasti diilhamkan roh. Roma pasal 8 juga dikatakan bahwa berdoa pun ternyata itu adalah inspirasi roh. Kamu tidak dapat berdoa, tapi roh
yang menolong kamu untuk berdoa. Jadi waktu kita perkatakan kehidupan kita, keluarga kita, yakinkan bahwa kita berkata-kata dengan iman, Roh Kudus terlibat, firman Allah itu hidup. Terakhir, jemaat. Aduh, Pak Gembala, anak saya cuma tahu kerja, nggak ke gereja. Aduh, anak cuma satu lagi. Dia bilang, tante, tiap dia mau kerja, tumpang tangan, panggil dia. Nah, Tuhan mengasihimu. Engkau anak yang takut akan Tuhan. Doakan, pokoknya doakan dia. Katakan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Baik, 1 tahun, 2 tahun, belum ada hasil. Mungkin kira-kira 4-5 tahun. Tiba-tiba bilang, Pak Gembala, dia sudah ke gereja. Oh, puji Tuhan, kemana? Dia ke GBI Host, yang cabangnya Pak Niko. Bagus. Dia bilang, coba lihat perkembangannya. Hari ini, anak itu telah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Jangan pernah ragukan perkataanmu. Roh Kudus memenuhimu, bukan hanya untuk membuatmu bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi bisa berkata-kata dengan iman terhadap dirimu, keluargamu, dan masalahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.